Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun idza buyi'a li khalifataini. Bab apabila dibaiat dua khalifah. Yang dimaksud dalam satu kekhilafahan, dalam satu negara, dalam satu wilayah. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza buyi'a li khalifataini, apabila dibaiat dua khalifah, faqtulul akhira, itu bukan akhira, akhira minhuma, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya. Ini hadis mengajarkan dengan tegas harus adanya satu kepemimpinan dalam satu kekhilafahan. Memang ajaran idealnya khilafah itu seperti yang didoktrinkan oleh HTI, harus satu alam dunia. Jadi satu dunia itu kalau misalkan ibu kotanya di Makkah, nah Indonesia itu provinsi saja, Malaysia itu provinsi saja, distrik saja. Tapi akibat doktrin nasionalisme, nation itu kan bangsa, negara itu ikatannya bukan Islam tapi kebangsaan. Karena kita beda bangsa dengan Malaysia, meski sebetulnya asalnya sama. Kita disebutnya Indonesia itu dulu Jawa, ya. Jadi di Arab juga kita dikenalnya koloni Jawa. Indonesia itu dikenalnya Jawa. Kemudian beda dengan Arab, beda dengan Afrika. Terlebih nafsu berkuasa dari para pemimpin lokal itu terlalu tinggi, dan penjajah kolonial barat berhasil menanamkan nasionalisme. Jadilah negara-negara di kita sama dengan negara-negara di Eropa. Eropa dulunya satu kan, di bawah Vatikan, Roma. Tapi dengan doktrin nasionalisme, Prancis beda bahasanya dengan Inggris. Inggris beda dengan Jerman, dilihat dari bahasa saja. Mereka kemudian masing-masing memisahkan diri. Nah, kenyataan nasionalisme ini sejak zaman salaf itu sudah ada. Sudah ada, terbukti dengan adanya khalifah kembar Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Umayyah di Spanyol, dua Abbasiyah di Irak, yang juga Makkah Madinah itu provinsinya. Tapi ada juga Daulah Umayyah di Spanyol, ya. Kan sesudah Ali itu ke keluarga Umayyah, ya. Umayyah ini kakeknya Utsman bin Affan. Nah, dari dua keluarga, ya, keluarga Marwan, keluarga Utsman, itu nanti keluarga Muawiyah, keluarga Marwan, keluarga Utsman, itu semuanya Umayyah, turun menurun gitu. Nah, ketika mereka dikudeta oleh Abbasiyah, Abbasiyah itu dari Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas, itu keturunan Abdullah bin Abbas ke bawah. Itu asalnya kerjasamanya dengan Syiah. Jadi Abbasiyah itu di komporan ku Syiah, karena Ahlus Sunnah nggak punya doktrin kudeta.
komporan ku Syiah. Tapi sesudah mengkudeta Umayyah ya sekitar 90 tahun sesudah Khulafaur Rasyidin tahun 130-an Hijriyah sekitar 130-an Hijriyah itu kemudian ada salah satu anak mudanya yang melarikan diri ke Spanyol dan kemudian mendirikan kekhilafahan di sana. Karena sebelumnya di zaman Daulah Umayyah Spanyol itu sudah jadi provinsi kan. Makanya bahasanya mirip-mirip lah. El Rel, El Barca, tapi alif lam el-elan. Istana Hamra banyak lah ya, di Google juga bisa ditelusuri. Jadi Daulah Umayyah menganggap Abbasiyah kudeta ilegal, kemudian Umayyah pergi ke Spanyol, di provinsi Spanyol dan mendeklarasikan khilafah. Nah, dari sejak saat itu mulai ada khilafah kembar. Lalu nanti ketika Abbasiyah lemah ya sesudah Baghdad diserang ku Hulagu Khan ya, ku Genghis Khan. Nah, bubuk dah Abbasiyah itu, otomatis nggak ada kepemimpinan khilafah tunggal di Irak. Maka daerah-daerah kemudian memproklamasikan diri sebagai khilafah. Di antaranya di Mesir ya, dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini Turki. Mamluk itu artinya hamba sahaya ya. Ini abad ke-15 ke-12 lah ya, 12 Hijriyah, 15 Masehi, 1500-an 1200-an. Saat itu daerah-daerah itu kemudian memproklamasikan diri. Di Mesir itu Mamluk itu hamba sahaya, orang-orang Turki yang berkuasanya. Maka disebutnya dinasti Mamluk, dinasti hamba sahaya, tapi memang kepala linter. Kemudian nanti diganti oleh dinasti Ayyubiyah dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena kesukuannya kental. Jadi orang-orang Mesir inginlah orang Arab. Ya, kemudian Mamluk ini nanti hijrah ke tanah kelahirannya yang sekarang Turki itu. Jadi ayah dua di Turki ayah, kata di Mesir ayah. Nah, kenyataan berbagai khilafah banyak itu tidak kemudian disikapi oleh para ulama di zamannya, ulama Ahlus Sunnah, untuk kudeta ke khilafah yang baru. Contoh ya, Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi hidup di Suriah tahun 1200 Masehi, itu tahun 600-an. Nah, saat itu Suriah di bawah kekhilafahan Mesir ya, Mamluk Turki ya, yang nanti dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan saat itu di Baghdad ada khilafah. Ketika Suriah diserang oleh Mongol, itu kan si pejabat-pejabat daerah nanti kalau labur ke Mesir. Yang memimpin jihad itu Ibnu Taimiyah ya, dalam sejarah terkenal sampai Jumatan Pak ngenduaan saking takut dengan serangan Mongol nyerah rumput. Ibnu Taimiyah itu gedoran panto kasarnya membangkitkan semangat jihad dan berhasil ya. Hebat Ibnu Taimiyah, segala bisa gitu, termasuk mengobarkan jihad melawan Mongol dan berhasil memukul tentara Mongol ya. Sesudah itu Ibnu Taimiyah tidak mendeklarasikan khilafah, tapi datang ke Mesir ya, bersama murid-muridnya dan nuntut sultan, istilahnya sultan. Kalau sultan mau melepaskan Suriah, ya diambil alih. Kalau tidak sok urusin bener gitu. Jadi saat itu Ibnu Taimiyah meski ya khilafah atau daulah Mamluk di Mesir Suriah itu
memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah, tetap jangan ditambah lagi gitu. Karena kalau ditambah lagi pecah lagi. Nah, di sini jadi ada yang disebut fiqhul waqi'nya, ada juga fiqhun nasnya. Fiqhul waqi' itu fikih kekiniannya. Dan memang sudah jadi fakta tuh. Saat itu nggak bisa di gimana-gimana lagi. Negaranya sudah terpecah antara kepemimpinan yang di Mesir dengan kepemimpinan yang di Baghdad. Nah, kalau Makkah, Madinah itu di bawah Baghdad. Tapi kalau Mesir, Suriah, tanurada di laluhur itu di bawah Mesir. Suriah itu termasuk Palestina, Lebanon, Yordania, itu di bawah Mesir. Jadi tidak kemudian Ibnu Taimiyah memfatwakan juga bahwa daulah di Mesir itu tidak sah, tidak. Maka dari itu ya ide HT Hizbut Tahrir Internasional Khilafah Rusatu memang seperti itu. Tapi ketika itu mustahil, nah ini fiqhul waqi'nya, mustahil diwujudkan, khilafah yang ada sekarang itu juga harus diakui sebagai khalifah. Itulah mengapa ya Imam Syafi'i makan zaman Harun Ar-Rasyid ya, Abbasiyah. Tapi muridnya Imam An-Nawawi ke Mesir ya, murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad itu ke Daulah Abbasiyah, tapi yang di Suriah di Mesir ke daulah yang ada di Mesir. Jadi mereka tidak memfatwakan kemudian bahwa daulah di Mesir ilegal, lalu nanti muncul daulah di Turki kan. Sesudah Saudi Arabia menguasai Mesir, nanti Turki bikin lagi. Tapi memang namanya daulah bukan khilafah. Karena fikihnya yang kemarin khalifah itu harus dari orang Quraisy ya. Dan menariknya ini mau daulah Umayyah, mau daulah Turki, itu sama-sama menempatkan diri sebagai cabang dari khilafah Abbasiyah sampai kemudian Abbasiyah hancur. Itu kan lama hancur, 1200-an. Nah udah hancur baru ini jadi negara mandiri. Nah gitu, jadi memahami hadis ini untuk konteks hari ini, kalau ada khalifah yang dibaiat dua, nah yang keduanya harus dibunuh, itu dalam konteks satu negara. Kalau dalam konteks idealnya ini memang khalifah itu harus satu dululah ya, sampai zaman Umayyah. Nah ketika ada khalifah kembar itu harus dibunuh, tapi kan kenyataannya nggak demikian, karena memang saat itu kekuasaan sangat luas, belum zamannya teknologi, komunikasi, koordinasi atau gimana ya. Jadi kenyataan negara yang sudah terpecah belah itu tetap oleh para ulama diberlakukan fikih khilafah. Jadi ujung-ujung nama fikih khilafah diberlakukan di Mesir, di Turki diberlakukan, ulama-ulamanya ikut. Sultan di Turki ikut, sultan di Mesir ikut, sultan di Hijaz ya. Meski nanti kemudian ketika Turki berkuasa meluaskan, nanti Mesir jadi bagian Turki, Hijaz, Makkah, Madinah jadi bagian Turki. Nah khilafah itu satu lagi, tapi namanya bukan khilafah, tetap daulah. Kenapa? Karena Sultan Turki tahu khalifah itu harus dari orang Quraisy. Mengapa itu nggak dikasihkan oleh Turki ke orang Quraisy? Ya kan masalahnya kepemimpinan itu kekuatan. Akhirnya dibikin itu bisa gitu kan. Dalam hadis yang kemarin juga sudah kita bahas, khalifah itu hak orang Quraisy selama mereka mampu memimpin, mampu menegakkan agama. Dan di zaman Daulah Utsmaniyah ini termasuk kesultanan di Nusantara ya, dari mulai Samudra Pasai ya, kemudian yang di Kalimantan, Sumatera kesininya yang di Palembang, Jawa sampai yang di Sulawesi, itu semua menempatkan diri sebagai cabang dari Kesultanan Turki. Jadi
Nah, ini menarik fikih waqi yang berikutnya. Dan ini yang kemudian nanti ditempuh ya oleh komite khilafah. Komite khilafah itu kan dipimpin oleh Haji Agus Salim. Kemudian dari tokoh satu lagi saya lupa. Pokoknya nama NU teh dibawaan gitu. Sehingga kemudian NU bikin komite Hijaz ya. Aya dua di Indonesia teh. Jadi di Indonesia aya dua teh geus tibaheula mun ayeuna umat Islam terpolarisasi dua, yang satu gaya NU, yang satu yang enggak seperti NU ya. Itu dulu yang komite khilafah itu Muhammadiyah, Persis, SI gitu. Ya, kelompok gitu we mun ayeuna di satu yang corak NU, satu yang corak 212 gitulah sebut. Dari dulu memang seperti itu. Apa misi komite khilafah, komite Hijaz itu? Menyarankan Raja Faisal untuk menjadi pemimpin umat Islam. Meski negaranya banyak, tetapi diikat dalam satu kepemimpinan internasional. Cuma sayang Raja Faisal tidak bersedia. Beliau hanya kemudian membuat OKI. OKI itu organisasi konferensi Islam, Robitoh Alam Islami, pusatnya di Makkah sampai hari ini. Dan itulah khilafah internasional dalam versi fikih hari ini. Nah, ini jadi sekali lagi ada fikih waqi yang baru ya. Untuk ide khilafah itu di abad kesininya sesudah Turki Utsmani hancur. Jadi negara nation state ya itu tidak harus dibubarkan. Cuma bersatu saja di bawah pemimpin Islam yang sama. Nah, ini pemimpin Islam yang disepakati itu sampai hari ini nggak ada. Ya. Raja Saudi walau alam dulu kunon mau yang sieun ku Amerika atau Inggris atau gimana sieun digempur juga Turki gitu. Nah, gempur juga Turki kan usumna perang dunia kan saat itu. Bisi leungit kekuasaan gitu, hilang kerajaan, sehingga beliau nggak mau. Dan Barat senang-senang saja lihat umat Islam tidak bersatu. Jadi sekali lagi kesimpulannya ya, penjelasan yang berbelit-belit ini, idealnya berdasarkan nas khalifah itu harus satu untuk semua wilayah, dan itu yang terjadi sampai Daulah Umayyah, Khulafaur Rasyidin ya. Sampai Daulah Umayyah masa awal. Nanti Daulah Umayyah masa berikutnya kan dikudeta ku Abbasiyah, jadi ada khalifah kembar. Nah, ketika ada khilafah kembar, negara kembar, fikih khilafah ini tetap berlaku. Jadi kalau ada khalifah yang kedua yang dibayat di satu wilayah, itu harus dibunuh. Ya, harus diperangi. Kemudian nanti muncul fikih yang baru. Jadi dari negara-negara yang banyak ini persatuan mah tetap harus ada. Istilahnya dulu pan-islamisme. Makanya rata-rata judulnya persatuan ya, persatuan Islam, persatuan umat Islam, semuanya visinya persatuan pan-islamisme. Mun aya mah khilafah gitu. Jadi model fikih khilafah hari ini bisa diwujudkan dengan tetap negara tidak dibubarkan dan masing-masing negara punya menerapkan fikih khilafahnya sendiri. Berlaku hadis ini untuk wilayah negara. Jadi hadis ini berlaku untuk Indonesia, hadis ini berlaku untuk Malaysia ya. Karena kan khilafah itu kekuasaan dan jelas Indonesia punya kekuasaan diakui oleh internasional. Malaysia punya kekuasaan, Indonesia nggak bisa menguasai Malaysia, Malaysia juga nggak bisa menguasai Indonesia. Jadi biarkanlah pemerintahan ini berjalan masing-masing dan di wilayah khilafahnya berlaku hadis ini. Ya, inilah yang menjadi dalil Ali bin Abi Thalib mengapa bersikeras memerangi Aisyah dan kelompoknya, memerangi Muawiyah dan kelompoknya, karena mereka dibaiat sesudah Ali bin Abi Thalib, padahal tidak boleh ada dua khalifah kembar. Inilah
yang jadi jawaban mengapa para ulama Ahlussunnah sepakat yang benar itu Ali, yang Aisyah itu salah. Sampai terkenal kan hadisnya dari Abu Bakrah. Itu ketika Abu Bakrah diajak ku Aisyah. Nah udah Aisyah tumbang baru Abu Bakrah sampaikan. Kata Abu Bakrah, Nabi kan sudah bersabda, lan yufliha qaumun walau amrohumum ra'atan. Tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah sukses satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Karena kerame di Kabupaten Bandung. Ada yang nanya di grup atau yang perempuan juga. Ya bagaimana memang hadisnya begitu, nggak boleh titik gitu secara dalil. Kalau kemudian nanti sudah jadi jika orang balak Megawati nyawayan udah nggak punya kekuatan. Ya tetap tidak kemudian karena Megawati presiden perempuan jadi orang tetaat, tetap kaulul amri mah wajib. Ya. Karena mesti bagaimana mereka ulul amri dan kita nggak punya kekuatan. Sok wani mah gulingkeun nya negara anyar. Kan selama nggak kafir gitu. Jadi dosa mah dosa. Kita juga salah teh anu milihna da urang mah teu milih. Ya. Saha milih Megawati eueuh kabeh kapaksa. Di Gus Dur ka Megawati. Nah, yang salah itu yang memilihnya, kita kan nggak salah, cuma memang nerima takdir saja. Kemudian juga mengapa Muawiyah salah, karena Muawiyah mendeklarasikan khilafah sesudah Ali. Meski kata para ulama apa yang dilakukan oleh Ali yang oleh Muawiyah dan Aisyah itu ijtihad mah nggak boleh dikafirkan. Khawarij cuma jeung Mu'tazilah tegas Ali kafir, ya, Aisyah kafir, Muawiyah kafir. Mun Syiah Ahmad tidak. Yang kafir itu Muawiyah dan sahabat yang mengikutinya, Aisyah dan sahabat yang mengikutinya, Ali teu gitu. Jadi sarua apa kafir-kafir, mulai kafir-kafir itu gara-gara politik. Ya, memang Syiah kaharti oge di satu sisi. Nah, kalau Ahlussunnah hati-hati nggak boleh mengkafirkan. Yang dilakukan oleh Muawiyah ijtihad keliru tidak sampai kafir. Yang dilakukan oleh Aisyah ijtihad keliru tidak sampai kafir. Mengapa mereka menyerang Ali? Karena seperti yang kemarin dijelaskan, Ali itu kenapa nggak mengusut pembunuh Utsman, padahal isunya Ali dibalik penggulingan Utsman, kan beda hiji sorangan jeung Utsman teh. Ya. Dan yang menjaga Utsman juga Hasan Hussein. Kenapa sampai lolos begitu? Meski sebetulnya kan Utsman sendiri, jangan jaga saya, pulang kalian semua. Sampai ada yang membunuhnya silakan. Kalau membunuh jadi pasrah. Ya. Sifat sahabat yang terlalu lembutnya Utsman bin Affan. Ali tidak kunjung memburu pembunuh Utsman karena memang ketika memindahkan ke Irak itu ingin mengamankan dulu Irak, kan pusat pemberontakan di Irak. Aiku musuh-musuh mau ngadon pindah ke Irak ngahiji jeung pembunuh Utsman gitu. Ini biasalah isu-isu politiknya. Nah, kemudian juga meresan heula khalifah-khalifah kembar. Ya. Itu ijtihad seperti itu sesuatu yang wajar dan sudah kita bahas kemarin, kita harus hati-hati ya dalam ijtihad politik, jangan sampai terpecah belah ya, harus menahan. Dan nanti ada hadis-hadisnya khusus bab fitan, bagaimana kita menahan diri agar tidak terbawa. Atau kemarin juga sudah disinggung ya, jangan sampai kita ikut terlibat mending cicing. Dan mengapa ini yang jadi jawaban? Meski potret politik umat Islam sebut berdarah-darah, tapi agama nama tetap. Ya, karena ada ulama-ulama yang menahan diri. Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab. Jadi meski ada sahabat yang terlibat di politik bentrok, atau nanti berikutnya ya generasi Umayyah, generasi Abbasiyah, Parasiyah, ulama nama cara ricing. Tadi Ibnu Taimiyah mengobarkan semangat pelawan Mongol, entah kemudian diambil alih kepemimpinan ke Ibnu Taimiyah, enggak.
Balik deui Ibnu Taimiyah mah jadi ulama. Inilah yang menjaga Quran, yang menjaga hadis. Kan kuduna arinya politik ancur-ancuran mah agama teh kabawa rusakan enggak juga. Memang ada yang sesat, tapi yang mayoritas al-jamaah tetap ada. Ini kenapa? Karena mulai nama gerakan masana. Nah, ini yang dalam hari ini kita bisa memahami bahwa penting ya ormas itu. Jadi jangan disebut bid'ah sama salafi. Kenapa penting ormas itu? Indonesia boleh berdarah-darah secara politik ya. Sejak zaman Soekarno sampai zaman kemarin Soeharto sampai zaman Gus Dur, tapi tetap stabil. Kenapa? Karena peran ormas Persis, ormas NU, ormas Muhammadiyah membina umat untuk sabar. Coba lamun ormas-ormasnya jika ISIS protak banget mal beres jika di Suriah. Sampai hari ini kan di Timur Tengah teu beres, hancur-hancuran. Kenapa di Timur Tengah hancur-hancuran? Jawabannya sederhana, bahwa ormas ya. Enggak ada organisasi yang membina masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk menahan diri. Kita kan Persis dari sejak dulu sama Muhammadiyah juga. PAN ka politik, PKB ka politik, NU naman tetep nyanajan ujung-ujungnya mah sararea ge nyaho PKB teh NU gitu. Tapi NU-nya enggak. Nah, ini sunahnya dari dulu. Meski sahabat para sadina politik, tapi tetap saja yang namanya ulama-ulama nama diam di tempat. Liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya, maka kalau sekarang ada desakan misalkan dulu ya Abdul Somad harus maju. Nah, untung Abdul Somad mau ulama. Ya, ngerti. Bukan saya harus maju, ulama itu harus di bawah. Mun ulama di luhur wah, balik hancur ulama biasanya. Kemudian hadis berikutnya ini ajaran tentang kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in, ingatlah masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in, pemimpin masyarakat dia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu, seorang lelaki, ra'in ala ahli baiti, dia juga pemimpin di rumahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka. Itu ditanya teh kita anak pemajikan, Pak. Bagaimana nih istrinya nih ditanya, udah benar enggak nih jadi suami nih. Anaknya ditanya sudah benar enggak jadi bapak nih. Mun Jokowi nu ditanya 240 juta rakyat geus balik can. Acan mah geus dipula Jokowi disebut acan. Wa huwa wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya dan untuk anaknya. Karena kan bapak wajib keluar nyiar rizki, yang di rumah istri. Nah, ketika suami mencari rizki, maka yang jadi pemimpin di rumah itu adalah istri. Jadi istri itu wakil ketua. Dia bertanggung jawab di rumah dan di anak. Ini yang sering kita jawab kalau ditanya boleh tidak jadi wanita karir. Wanita karir itu lain pengusaha, ya namanya di Persis, di NU, di Muhammadiyah wanita karir itu jadi guru karir kan. Jenjangnya naik, gajinya naik gitu. Mau yang swasta, mau yang negeri, boleh tidak? Jawabannya boleh. Dan zaman Rasul juga banyak wanita karir. Aisyah juga wanita karir, kan guru teteh, punya majelis. Ya. Tapi tetap
tanggung jawabnya ra'iyatun ala baiti ba'liha, rumah suaminya dan waladihi, anaknya. Namun indung nariweuh bapa nariweuh sahan ngurus anakna. Sakola da angre sakola mah moal nungkulan 24 jam. Pernah ada yang curhat ya, pemuda Persis ke saya. Ripuh cenah boga pamajikan wanita karir mah. Naon? Nya cenah budak batur diurus, supuh. Siap-siap indit isuk-isuk aya budak sorangan diculkeun. Tatong nepikeun ka kitu gitulah. Wahia mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka yang ada di rumah suaminya, mungkin ada pembantunya, ada keluarga yang lainnya, anak-anak bakal ditanya, ini si ibu udah betul belum ngurus kamu? Wah cenah teu si ibuna riweuh, nya riweuh gawe, riweuh ngajar, riweuh dagang. Nanti akan ditanya ibu-ibu itu karena sebagai pemimpin. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi, hamba sahaya pun pemimpin. Nama karyawan, pembantu itu juga pemimpin dalam hal harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya tentang itu. Ya. Jadi nu kabeh aya di pasantren teh pamimpin, TU pamimpin, ditanya tentang ke-TU-annya, lain mudir amoy rugi atuh. Sorangan ditanya, kabeh ditanya. Bagian kebersihan ince bakal ditanya ke di akhirat. Kumaha tugas kebersihan? Semua akan ditanya. Santri juga akan ditanya. Bagaimana dia menjalankan tugas sebagai santrinya? Kabeh. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini ajaran leadership yang sangat hebat ya, di zaman sebutlah primitif atau can aya alat tulis ya. Belum ada kertas, belum ada teknologi, tapi Nabi sudah mengajarkan ajaran leadership perusahaan nih, responsibility ya. Yang namanya kepemimpinan bisa sukses kalau semuanya merasa sebagai pemimpin dalam posisinya masing-masing. Lain kabeh jadi pemimpin, kabeh ngilu ngatur ya. Contoh ya, di At-Taubah itu bisa sukses kalau mulai dari ketua, sekretaris, bendahar nepikeun ka anggota. Anggota jangan merasa pemimpin dari ketua umum, anggota juga pemimpin, tanggung jawab. Itu ditembeleukeun kabeh ka ketua. Masing-masing anggota juga bertanggung jawab dalam hal keanggotaannya geus balik aja. Mengapa hari ini ya banyak perusahaan yang kurang maju, banyak wilayah pemerintahan kota gubernur yang kurang maju, nya ada Mang Oded lieur atuh mikiran ku sorangan ai rakyatna teh sadar-sadar. Contoh dalam kebersihan nya. Da lain tugas Mang Oded unggul atuh. Tapi tugas juga semua warga bertanggung jawab. Tong miceun sampah kawalungan, kamari kan banjir ya di dia. Nya urang majorat bohongan sia atuh. Da katingali atuh miceun sampah, kasusukan teh ngaharajakeun. Itu kan butuh kepemimpinan ya, masing-masing sing jadi pemimpin tanggung jawab hirup teh gitu. Dalam pendidikan juga sama. Dalam mun geus bertanggung jawab kabeh mah geus teu kudu aya bidang kedisiplinan, bidang kesandrian, bidang kebersihan ya. Masing-masing bertanggung jawab dengan posisinya. Mun ana kemudian meresan ruangan sorangan gitu, santri meresan ruangan sorangan ya. Jadi ini kunci suksesnya satu kekhilafahan, satu kepemimpinan, satu rumah tangga, satu kepemimpinan di masjid, kepemimpinan di RT, di RW, semua itu tergantung dari bagaimana masing-masingnya merasa sebagai pemimpin. Dan Nabi sudah mengajarkan itu, bahwa kita semua akan minta pertanggungjawaban, lain ketua unggul kabeh ya. Makanya saya sepakat ya kalau dalam muscab anu disidang teh tong ketua unggul LPJ, kabeh anggota ge kudu nyeun LPJ. Sok naon pertanggungjawabanna gitu. Urang da demokrasi jadi wayahna. Tapi di pengalaman saya di muscab
di kita ya bagus. Jadi komo baheula saya masih ingat Ustaz Engkos dek nyarekan Ustaz Engkos teh dibalik Ustaz Engkos nyarekan anggota. Ya, memang seperti itu. Jadi yang diminta pertanggungjawaban jangan ketua saja. Anggota gimana? Sok cenah anak ieu. Anak cenah nanya ke anggota geus naon cenah gitu halus. Kudu ani gitu. Jadi jangan hanya ketua saja. Jangan hanya pimpinan teras saja yang diminta LPJ-nya, anggota oke kudu diminta LPJ. Tadi jamaahnya musjam lain ketua unggul nyen LPJ teh. Anggota oke kudu nyen LPJ. Laporan itu melahiran anggota salah ketua, wacana ketua teu nagih, atuh mayar hidung merasa sebagai pemimpin gitu kan. Nah, ini ajaran yang sangat hebat dalam hal leadership ya, dalam hal manajemen, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi dari sejak dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.